pagi pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dengan Mama Zidni yang lagi berada di warung, di kantor ya pagi ini, memulai aktivitas. Apa kabar Anda semua, pemirsa semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kali ini ya, Mama Zidni mau reaksi tentang adanya sepertinya dua warung sembako ya. Nah ini dua warung sembako yang captionnya tertulis di sini satu ya, buka warung itu jangan bermodal melulu, puterin aja modal yang ada, begitu captionnya. Yang kedua, kenalin buka usaha sembako yang tiap bulan kalau suami gajian pasti nambah modal, itu dia. Jadi ada dua tadi warung sembako. Yang pertama itu kalau jualan itu putar aja modal yang ada. Kalau menurut pemirsa dari dua warung sembako itu pemirsa pilih yang mana? Kalau Mama Zidni pribadi, Mama Zidni pilih yang pertama. Buka warung itu putarin aja modal yang ada. Karena ketika saya memulai usaha warung sembako ini pemirsa, saya memang sudah memikirkan secara matang bahwa modal yang saya keluarkan itu walaupun namanya sederhana ya, seperti itulah kemampuan Mama Zidni saat itu ya. Jadi dengan bermodal sederhana juga Mama Zidni bismillah membuka warung. Jadi ketika warungnya sudah berjalan, memang setiap hari saya belanja pemirsa, karena memang saya pisahkan modal warung dengan namanya modal pribadi. Jadi ketika pendapatan harian saya alhamdulillah sudah mulai dari 300 kisaran 300.000 sampai 600.000 ya, itu yang saya belanjakan. Memang belanja setiap hari atau terkadang 2 hari sekali. Jadi yang saya belanjakan itu yang fast moving, dalam arti kata perputaran daya jualnya itu cepat, jadi bisa untuk menutupi kekurangan yang ada di warung. Jadi ketika Mama Zidni berbelanja itu tidak pernah namanya sampai memakai dana yang lain, ibaratnya dana pribadi. Jadi ketika membeli barang contohnya yang kurang begitu cepat lakunya, ya untuk mensiasatinya itu belanjanya itu hanya secukupnya aja. Ibaratnya belanja 1, 2, atau 3. Jadi tidak terlalu mengalami kerugian, jadi bisa meminimalkan kerugian dari misalnya kadaluarsa, tidak laku, stok barang menumpuk, itu dia. Jadi usahakan ya, kalau kita memang ibaratnya tim yang tadi memutar modal yang ada, pasti bisa pemirsa, pasti bisa. Intinya kita pintar-pintar memanajemen keuangan, mandiri secara finansial. Jangan sampai modal yang ada itu ibaratnya dipakai untuk yang lain. Fokuslah ke dagangan kita. Jadi dengan modal yang ada, misalnya hari ini dapatnya 400.000, kita lihat stok yang ada di warung tinggal sedikit, jangan sampai habis pemirsa. Stok yang di warung misalnya sedikit, dengan uang 500 atau 600.000 tadi kita bisa membagi. Yang pas moving itu misalnya Indomie atau telur, belilah sekedarnya, belilah sedikit, tapi ibaratnya toko kita itu lengkap gitu dianya. Jadi itu dia kalau poin yang pertama, putarin aja modal yang ada. Memang ibaratnya lama, kalau buat orang yang tidak sabaran sih bakal susah ya. Tapi Mama Zidni memilih yang pertama, putarin aja modal yang ada. Insya Allah pasti bisa pemirsa, asalkan kita pintar memanajemen keuangan. Ibaratnya dicatat barang-barang apa yang akan kita belanjakan. Pintar-pintar namanya mengatur warung kita. Ini kan bisnis kita pemirsa. Tidak mungkin kita ibaratnya bergantung kepada orang lain. Kita sendiri kok CEO-nya di sini. Kita sendiri yang namanya membuat warung kita ini ramai. Itu dia yang pertama. Kalau yang kedua tadi tipe warung sembako yang tiap bulan meminta gaji
tambahan dari suami. Ya kalau menurut Mama Jitni ada juga warungnya seperti itu. Nggak usah jauh-jauh pemirsa. Saudara dari Bapak Jitni aja ada setiap seperti itu. Padahal saya lihat warungnya sudah lumayan besar. Tiap bulan itu dapat tambahan atau kucuran subsidi dari Pak suami ya, sekitar 500.000 tiap bulan. Ya memang capek bloko pemirsa, capek aja jualan itu. Tidak ada keuntungannya, tidak ada ibaratnya faedahnya. Karena mungkin ya kalau menurut sudut pandang Mama Jitni, mungkin yang tipe nomor 2 ini mungkin setiap kebutuhan pribadi itu diambil dari warung tersebut. Contohnya barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti sabun, telur, indomie, atau jajanan anak-anaknya mungkin dari warung tersebut pemirsa. Jadi ketika apalagi yang gaji bulanan kan, jadi uang itu ibaratnya tidak terkumpul, habis pemirsa. Jadi barang juga terlihat lebih, ya sayang, ambil. Jadi barang terlihat tinggal sedikit, kosong, yang dicari pembeli tidak ada. Mau ndak mau ketika pertengahan bulan itu udah bingung gitu dia. Jadi memang harus manajemen keuangan itu tadi. Memang banyak seperti itu. Bukan Mama Jitni bilang tidak ada atau tidak bagus ya, itu tergantung orangnya pemirsa, bagaimana menjalankan bisnis itu dia. Jadi mungkin ketika barang-barang tidak ada bingung, jadi nunggu gajian dari suami ditambahi gitu, ambil hati-hati ya, ambil ditambahin modalnya, baru bisa bergerak lagi, baru bisa berusaha lagi. Ya capek aja gitu dia. Jadi salah satunya itu memang harus, bahasa sederhananya, memang harus dipisahkan uang pribadi sama uang warung. Terus juga kalau misalnya apa-apa di warung itu ya seolah-olah kita harus membeli, dibayar gitu ya. Ini kan namanya bisnis yang bisa untuk jangka panjang, bukan jangka menengah. Apalagi namanya warung ini, biar warung sederhana, biar warung besar itu capek loh pemirsa ya. Kurang istirahat, banyak semangat kita mendapatkan uang, keuntungan. Jangan terlalu besar juga, jangan terlalu menjatuhkan dagangan yang lain juga, ibaratnya itu dia. Jadi itulah review dari dua video tentang warung sembako. Kalau pemirsa pilih yang mana, mungkin pernah mengalaminya. Kalau Mama Jitni yang pertama tadi, putarin aja modal yang ada. Kita pintar-pintar memanajemen keuangan, kita pintar-pintar mengatur bisnis kita, yaitu dengan salah satunya pelayanan yang baik, ramah, tanggap. Ya insya Allah berkembang dengan pesat. Ya sama seperti senior-senior yang sudah terjun langsung dalam bisnis ini, bisnis perwarungan. Oke, sampai jumpa dulu pemirsa di lain kesempatan, di vlog yang lain. Apa nak? Mantap. Sehat selalu.